Marilah kita ikuti pembelajaran hari ini berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Yang dimaksud dengan pengertian dan fungsi surat. Yang dimaksud dengan surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lain. Jenis surat ada dua, yaitu yang pertama surat pribadi dan surat dinas. Yang dimaksud dengan surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Surat dinas, surat resmi yang ditulis oleh instansi, jawatan, atau organisasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan instansi, jawatan, atau organisasi. Fungsi surat. Fungsi surat sebagai berikut. Yang pertama, alat komunikasi antara dua pihak. Dua, dokumentasi tertulis, misalnya surat perjanjian. Yang ketiga, alat pengingat untuk objek yang telah terlupakan. 4. Bukti historis untuk menyelidiki keadaan orang, sejarah bangsa, atau organisasi. Yang kelima, menjadi surat jaminan, misalnya jaminan keamanan. 6. Menjadi alat promosi bagi biro, kantor, atau perusahaan. 7. Menghemat waktu, tenaga, dan biaya. B. Ciri-ciri dan jenis surat pribadi dan dinas. Ciri dan jenis surat pribadi. Surat pribadi kekerabatan. Cirinya menggunakan sapaan kekerabatan seperti pemakaian Anda. Contohnya, ayah Anda, ibunda, atau cucunda. Yang kedua, isinya menyangkut permasalahan sehari-hari. B. Surat pribadi persaudaraan. Cirinya yang pertama, pengirim dan penerima surat tidak memiliki hubungan kekerabatan. 2. Hubungan antara keduanya, misalnya sebagai teman lama, sahabat karib, sahabat pena. 3. Isi surat pribadi persaudaraan dapat berupa perkenalan, yaitu ucapan ulang tahun, ucapan selamat, ucapan berduka, ucapan terima kasih, dan ucapan permohonan maaf. Yang keempat, memiliki unsur tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi, penutup surat, nama pengirim, dan tanda tangan. 5. Isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, seperti menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi lain. 6. Isinya sangat memperhatikan etikat sopan santun. Jenis dan ciri surat dinas. Yang pertama, surat permohonan. Kedua, surat tugas. 3. Surat perizinan. 4. Surat pemberitahuan. 5. Surat undangan. Surat permohonan digunakan untuk meminta bantuan kepada semua instansi atau perseorangan dengan jabatan lebih tinggi. B. Surat tugas dikirim kepada satu atau beberapa orang untuk menjalankan tugas tertentu oleh instansi, organisasi, atau perusahaan. C. Surat perizinan dikirimkan untuk instansi, organisasi, perusahaan, atau perorangan untuk mendapatkan izin. D. Surat pemberitahuan berisi pemberitahuan kepada semua anggota dalam suatu kelompok atau organisasi. E. Surat undangan
dibuat oleh seseorang atau instansi yang ditujukan kepada seseorang untuk menghadiri suatu acara. Simpulan surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama, simpulan surat pribadi yaitu simpulan isi surat pribadi terdapat ditemukan dengan cara membaca surat pribadi secara seksama. Surat pribadi biasanya berisi paragraf pembuka, isi, dan penutup. Isi surat terletak setelah paragraf pembuka. Yang kedua, simpulan surat dinas. Simpulan isi surat dinas dapat ditemukan dengan cara membaca surat dinas secara seksama. Surat dinas biasanya berisi bagian pembuka, isi, dan penutup. Isi surat terletak setelah bagian pembuka. D. Struktur dan kaidah kebahasaan surat pribadi serta surat dinas. Struktur surat pribadi. Yang pertama, pembuka. 2. Alamat surat. 3. Salam pembuka. 4. Isi surat. 5. Salam penutup. 6. Identitas pengirim. Bagian penulisan surat pribadi. Yang pertama, pembuka. Terdapat pada tempat dan tanggal surat. 2. Ada alamat surat. 3. Salam pembuka. Isi. Untuk isi di sini maksud dan tujuan surat ditulis. Penutup yang berisikan salam penutup, tanda tangan, nama terang. Struktur surat dinas. Yang pertama, kop surat, nomor surat, lampiran, perihal, tanggal surat, alamat surat, salam pembuka, pembuka surat, isi surat, penutup surat, salam penutup, tanda tangan, nama pengirim surat, jabatan pengirim surat. Perbedaan surat pribadi dan resmi atau dinas. Dilihat dari komposisi surat pribadi. 1. Tidak menggunakan kop surat. 2. Tidak ada nomor surat. 3. Salam pembuka dan penutup bervariasi. 4. Penggunaan bahasa bebas sesuai keinginan. 5. Format surat bebas. Berikutnya dilihat dari komposisi surat resmi atau dinas. Yang pertama, menggunakan kop surat. 2. Ada nomor surat, lampiran, dan perihal. 3. Salam pembuka dan penutup baku. 4. Menggunakan bahasa baku. 5. Ada stempel dari instansi. Ciri kebahasaan surat dinas. Yang pertama, menggunakan pilihan kata sapaan bersifat formal. 2. Menggunakan ragam bahasa baku. Kaidah kebahasaan surat pribadi. Yang pertama, menggunakan kata sapaan bersifat pribadi atau kata emotif dan ekspresif. 2. Bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. 3. Pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. 4. Menggunakan sapaan seperti orang bercakap-cakap. 5. Menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Kesalahan kebahasaan dalam penulisan surat. Yang pertama, yaitu penggunaan tanda baca dalam surat. Tanda titik, tanda koma, tanda tanya, tanda garis miring, tanda titik dua, tanda elipsis. Yang kedua, penggunaan huruf kapital. Contohnya di sini salam manis. 2. PT Adi Perkasa. 3. Dr. Wahidin. Sekarang kamu perhatikan pada contoh salam manis. Di
diawali dengan huruf besar pada kata salam. Contoh yang kedua, PT Adi Perkasa. Kata PT tidak menggunakan tanda titik, sedangkan Adi Perkasa diawali dengan huruf besar A, Adi, Perkasa, yaitu pada P. Yang ketiga, Dr. Wahidin. Kata doktor itu diawali dengan huruf besar, yaitu pada huruf D, R-nya kecil, lalu diberi tanda baca titik, dan Wahidin itu diawali dengan huruf besar pada huruf B. Yang ketiga, penggunaan kata baku, yaitu kata yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Contoh kata tidak baku dan kata baku. Kata tidak baku, resiko, menggunakan huruf E pada kata re, sedangkan kata bakunya yaitu risiko pada huruf ri. Berikutnya kata merubah, kata tidak baku, bakunya yaitu mengubah, yang mana kata dasar dari ubah mendapatkan imbuhan me yang mengalami perubahan bentuk sehingga menjadi meng. Yang ketiga, dibikin, itu tidak baku, bakunya yaitu dibuat. Berikutnya, menulis surat pribadi dan surat dinas dalam bentuk kertas atau email. Ketika menulis surat, Anda harus tahu pilihan ragam bahasa yang tepat dan sesuai untuk penerima dan tujuan menulis surat. Yang pertama, ragam bahasa yang dimaksud adalah bahasa Indonesia baku, bahasa Indonesia ragam informal, atau ragam bahasa khusus yang digunakan kepada teman sebaya. Yang kedua, penggunaan ragam bahasa Indonesia baku biasanya digunakan untuk tujuan yang bersifat serius. Yang ketiga, misalnya surat berduka cita atau bersimpati atas musibah yang diderita seseorang, dan atau surat yang ditujukan kepada orang yang lebih tua. Sekarang kamu perhatikan contoh surat pribadi. Di situ ada Malang, 29 November 2015. Ini disebut kota dan tanggal surat. Berikutnya salam kangen. Ini termasuk salam pembuka. Apa kabar? Aib. Ini pembuka surat. Nah, sekarang kamu perhatikan paragraf berikutnya dan kamu cermati itu. Itu semuanya termasuk isi surat. Begitu juga paragraf berikutnya. Sekian dulu, semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku tunggu balasanmu. Itu merupakan bagian penutup surat. Sahabatmu, nah, disebut bagian salam penutup. Giati, tanda tangan, lalu disebut bagian nama dan tanda tangan. Berikutnya contoh surat dinas atau resmi. Ada kop atau kepala surat, yang mana di kop itu isinya tentang nama lembaga. Berikutnya tanggal, ada nomor, lampiran, hal, berisi inti atau tujuan surat. Berikutnya alamat surat yang dituju, salam pembuka. Dan berikutnya kamu cermati yang mana di dalam contoh surat dinas atau resmi itu ada inti surat, paragraf penutup, salam penutup, nama dan tanda tangan pengirim. Demikian penjelasan saya tentang surat pribadi dan surat dinas. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian dan bisa belajar untuk di rumah. Sampai